Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal UTBK dan P3K Sosum Geografi tahun 2021 yang saya ambil dari UTBK SBMPTN tahun 2020. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman dalam menghadapi persiapan masuk perguruan tinggi untuk UTBK dan P3K untuk masuk sebagai pegawai dengan perjanjian kontrak ya dengan pemerintah yang akan dilaksanakan bulan Agustus. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel saya, channel Pak Arif, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai materi-materi atau latihan soal di channel saya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan teman-teman. Nah, di sini ada materi tentang interaksi antar wilayah ya. Saya bacakan. Rally merupakan salah satu tokoh yang mencetuskan teori terkait dengan interaksi wilayah. Menurut besar atau tidaknya interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diketahui melalui yang pertama sumber daya alam, yang kedua jumlah penduduk tiap wilayah, yang ketiga data topografi yang berinteraksi, yang keempat ada jarak antara kedua wilayah. Nah, ketika teman-teman menghadapi seperti ini ya belum tahu materinya atau masih gerambiang, masih awam, nah teman-teman bisa langsung pakai salah satu strategi dengan eliminasi dan sesuai dengan kunci pada soalnya. Ya di sini ya kaitannya dengan interaksi antar wilayah. Ya, kita kaji bersama-sama dari yang pertama, perbedaan sumber daya alam ya. Ini mungkin saja terjadi ya. Ketika sumber daya alamnya berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, pasti akan ada interaksi antar wilayah. Kita simpan dulu yang kedua. Kemudian yang kedua, ada jumlah penduduk tiap wilayah. Jumlah penduduk tiap wilayah ya bisa terjadi adanya interaksi antar wilayah. Kenapa? Ya ketika penduduk A dan B berbeda, kemudian terjadi interaksi baik perpindahan tempat, kemudian arus barang ya, itu jelas bisa terjadi ya. Nomor 2. Yang ketiga, topografi wilayah yang berinteraksi. Ya, ini menurut saya tidak ada kaitannya ya. Topografi itu kaitannya sama tinggi rendahnya permukaan bumi ya, berarti bukan maksud yang dimaksud soal tersebut. Kemudian yang keempat, ada jarak antara kedua wilayah. Jadi untuk menghitung interaksi wilayah ya pasti ada jaraknya berapa sih antara A dan B ya, sehingga dapat diketahui interaksi antara wilayah A dan B. Nah kemudian yang harus kita eliminasi kan tadi 1, 2, sama 4 ya. Kemudian yang nomor 1, perbedaan sumber daya alam itu berpengaruh besar apa enggak sih ya. Jadi kita bisa melihat ternyata tidak terlalu besar untuk menghitung teori interaksi wilayah ya. Kita lihat ya, jadi ada teori dari W.J. Rayleigh ya, itu seorang tokoh yang menerapkan model gravitasi milik Newton untuk menghitung kekuatan interaksi antar dua wilayah yang berbeda ya. Jadi ia berpendapat bahwasanya untuk mengukur kekuatan interaksi antar dua wilayah itu ada dua faktor. Yang pertama ada jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah ya. Jadi Rayleigh itu menggunakan dua faktor, jumlah penduduk dan jarak antar kedua wilayah. Jadi penduduk 1 dikali penduduk 2 dibagi dengan jarak antara wilayah A dan wilayah B, misal seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang paling benar adalah yang 2, jumlah penduduk tiap wilayah dan jarak antara kedua wilayah. Ini adalah yang paling pokok ya. Yang nomor 1 itu adalah pendukung saja ya, pelengkap saja perbedaan sumber daya alam. Jadi untuk menghitung interaksinya berarti butuh yang namanya jumlah penduduk tiap wilayah dan jarak antara kedua wilayah. Jadi jawabannya adalah yang C teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kondisi geografis materinya ya, kaitan materinya. Kemudian ada soal, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, negara ini dikenal akan kekayaan dan keragaman budaya bangsanya. Salah satu contoh keragaman budaya yang dapat dilihat adalah kebudayaan antara suku Bugis dan Toraja, padahal kedua suku tersebut itu berasal dari Sulawesi. Perbedaan budaya kedua suku tersebut disebabkan oleh faktor titik-titik. Nah, ini faktor letak astronomis ya.
bisa jadi. Kemudian yang kedua ada letak geografisnya juga berbeda ya. Kemudian posisi strategis ini kayaknya tidak terlalu sesuai dengan maksud soalnya. Kemudian yang keempat, kondisi ekologis ya. Kondisi ekologis itu kondisi lingkungan sekitar ya. Jadi kita bisa melihat di situ ya. Di sini kata kuncinya itu perbedaan budaya ya. Perbedaan budaya itu disebabkan oleh faktor apa ya. Biasanya kebudayaan itu erat kaitannya dengan letak geografis ya. Misal orang yang tinggal di daerah pegunungan pasti akan berbeda dengan kebudayaan atau kebiasaan orang yang tinggal di daerah pesisir ya. Contohnya ya, suku Bugis itu kan erat kaitannya dengan daerah Makassar, sedangkan Toraja itu di bagian Sulawesi bagian utara. Kita bisa melihat di Google Earth ya, saya tampilkan, kita bisa melihat misal di tanah Toraja ya, kita coba. Nah ini teman-teman ya, jadi tanah Toraja itu letaknya agak Sulawesi agak bagian utara ya, di sini ya, dekat sini ya. Kita lihat topografinya coba ya. Topografinya di sini agak seperti pegunungan dan perbukitan teman-teman ya. Kalau kita lihat dari citra Google Earth ya, ini agak kasar juga teksturnya ya. Di sini ada warna yang agak gelap warnanya. Di sini diindikasikan di sini ada pegunungan atau perbukitan ya. Kemudian yang Makassar kita lihat di bagian selatan, penduduk. Nah di sini itu dekat dengan laut atau daerah pesisir, otomatis ya budaya atau kebiasaan masyarakat antar dua wilayah ini jelas berbeda ya. Di wilayah pegunungan dengan wilayah di pesisir laut begitu. Jadi yang paling jelas ada letak geografis nomor 2 ini. Kemudian kondisi ekologis atau lingkungan sekitar ya, yang mempengaruhi budaya biasanya kondisi ekologisnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, jadi suku Bugis memang dan Toraja itu memang berasal dari provinsi yang sama, tapi ini berbeda ya wilayahnya. Nah satu bentuknya pegunungan ya, tanah Toraja, yang suku Bugis itu berasal dari daratan yang rendah atau dataran yang rendah seperti di Makassar tadi ya. Otomatis berbeda baik profesi maupun kebudayaannya ya. Yang di laut jelas profesinya sebagai pelaut, yang dekat pesisir itu yang suku Bugis ya, pintar berdagang dan lain sebagainya. Kalau yang Toraja itu lihai dalam pertanian dan perkebunan ya. Kemudian ya, jadi secara jawabannya adalah letak geografis dan kondisi ekologis. Jadi jawabannya yang 4 ya, karena pengaruh lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi kebudayaan. Oke. Kita lanjut ke prinsip geografi. Nah, di sini ada soal fenomena pandemik penyakit COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2020 dapat dikaji dengan menggunakan prinsip. Yang pertama ada deskripsi, distribusi, interrelasi, dan kronologi. Nah, kalau seperti ini kita harus memerlukan pemahaman yang baik mengenai beberapa prinsip geografi seperti ini ya. Jadi fenomena COVID-19 ini ya, kita lihat ya, ditetapkan sebagai pandemi global pada tahun 2020 dan dapat dikaji dengan menggunakan prinsip-prinsip geografi. Informasinya dapat dijelaskan secara deskripsi ya, seperti masa inkubasi virus, gejala penyakit, cara penularan, dan lain sebagainya ya. Selain itu, peristiwa ini dapat digaji berdasarkan proses penyebaran dan sebarannya di dunia ya. Faktor-faktor yang menyebabkan proses penyebaran penyakit ini begitu sangat cepat ya, hingga menjadi pandemi dunia ya, hingga dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini. Kemudian oleh sebab itu, peristiwa pandemi penyakit COVID-19 ini dapat dikaji dengan prinsip kronologi yang memadukan dengan prinsip deskripsi, distribusi, dan interrelasi ya. Jadi penyelesaian penyakit ini harus dilakukan dengan secara holistik atau secara kompleks dan menyeluruh. Nah, kalau dari kata kunci per
prinsipnya teman-teman bisa langsung mengkaji. Kalau deskripsi itu hanya mendeskripsikan saja, kalau distribusi itu kaitannya dengan penyebaran dan persebaran, kalau interrelasi itu kaitannya dengan hubungan antara gejala fisik dengan sosial, fisik dengan fisik, atau sosial dengan sosial. Nah, teman-teman bisa melihat nanti di link deskripsi itu kaitannya tentang prinsip geografi, sudah saya jelaskan tentang detail, atau di pojok kanan atas ada rekomendasi videonya. Nah, jadi jawabannya adalah prinsip korologi. Kenapa prinsip korologi? Karena prinsip korologi itu sangat kompleks ya. Ada deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Jadi penyakit COVID-19 itu bisa disajikan secara deskripsi, distribusi juga bisa ya, diliputi dengan sebarannya di mana saja, interrelasi atau hubungan keterkaitan orang yang terkena COVID-19 itu gejalanya seperti apa, kemudian dampaknya bagaimana. Jadi yang paling betul adalah korologi atau lebih kompleks. Jadi jawabannya adalah D ya. Jadi 4 aja yang benar. Kita lanjut ke dinamika atmosfer, teman-teman. Di sini ada soal, petani padi di wilayah Indonesia biasanya akan mulai menanam tanaman pada akhir bulan November. Kemudian mereka akan memanen hasilnya bulan April. Pola penanaman padi tersebut sangat berkaitan dengan titik-titik. Nah, teman-teman pasti sudah tahu jawabannya ya. Ini yang A, ada pola angin muson yang berhembus di Indonesia, kemudian ada peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, kemudian ada kejadian upwelling di laut Indonesia, posisi astronomis Indonesia, dan kondisi topografis Indonesia yang sangat beragam. Nah, teman-teman bisa pakai sistem eliminasi kalau seperti ini ya. Jadi kalau kaitannya dengan penanaman padi biasanya dilakukan pada saat musim penghujan ya. Kalau kejadian upwelling di laut ini bukan ya, jelas posisi astronomis juga tidak terlalu spesifik. Posisi astronomis itu bisa mengakibatkan adanya letak geografis dan letak yang lain sebagainya ya. Tapi kalau posisi astronomis itu kaitannya sama letak lintang ya. Letak lintang itu nanti kaitannya dengan iklim tropis dan lain sebagainya. Tapi di sini enggak fisik ya, tidak spesifik ya. Kemudian yang E, kondisi topografis Indonesia sangat beragam, ini juga terlalu jauh ya yang dimaksud dari soal. Jadi yang menurut saya yang paling betul adalah pola angin muson yang berhembus di Indonesia ya. Jadi ada muson barat dan muson timur. Nah, di sini ada yang pada akhir bulan November ya, kita bisa melihat di sini ada gerak semu tahunan matahari. Nah, ketika bulan November atau ke arah Desember, jadi matahari berada di garis balik selatan, otomatis tekanan udara dari Asia ya akan berembus ke Australia ya, yang mengakibatkan adanya curah hujan yang ada di Indonesia atau musim penghujan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah pada saat musim panen padi ya. Kalau yang angin muson timur itu kaitannya dengan musim kemarau ya, ketika posisi matahari berada di utara begitu. Jadi jawabannya adalah yang A, pola angin muson yang berhembus di Indonesia. Oke, ini yang tadi. Nah, kemudian ada gempa bumi ya sebesar, kaitannya ini mohon maaf teman-teman, ini kaitannya dengan litosfer ya. Ini saya salah ketik yang atas, saya perbaiki dulu. Ini bukan SIG dan PJ ya, tapi kaitannya sama litosfer. Oke, gempa bumi sebesar 6,5 skala Richter dengan kedalaman 10 km yang melanda Ambon, Maluku pada tanggal 26 September 2019 itu tidak berpotensi tsunami karena yang pertama gempa bumi dangkal, yang kedua tidak ada dislokasi di dasar laut, kemudian yang ketiga terjadi pada sesar aktif lokal, yang empat epicentrum gempa berada di daratan ya. Oke, kita bisa mengkaji ya satu persatu. Ya, kalau di secara kita melihat kedalamannya memang dangkal ya. Kalau di Ambon ini 10 km saja. Kemudian apakah tidak ada dislokasi di laut ya? Kita bisa melihat jalur kegempaan yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ini adalah jalur gempa yang ada di wilayah Indonesia. Nah, Ambon itu di titik sini ya teman-teman ya. Kalau kita bisa melihat di sini tidak ada titik atau dislokasi gempa di area lautan ya. Jadi betul ya yang tadi ya. Jadi tidak ada dislokasi di dasar laut berarti. Kemudian terjadi pada sesar aktif lokal ya. Di
di sini tidak berada pada sesar aktif lokal, melainkan sesar aktif yang besar ya. Ini kaitannya dengan lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Pasifik juga ya. Kemudian yang keempat, epicentrum gempa berada di daratan ya. Ini memang epicentrum yang terjadi di Ambon itu terjadi pada daratan, sehingga tidak menimbulkan adanya tsunami ya. Berbeda jika pusat gempanya itu berada di laut, maka potensi untuk menyebabkan tsunami akan jauh lebih besar teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang tidak ada dislokasi di dasar laut, kemudian epicentrum gempa itu berada di daratan ya. Jadi yang paling benar adalah 2 dan 4, maka jawabannya adalah yang C teman-teman. Nah, kemudian ada dinamika litosfer lagi. Di sini ada erosi yang menyebabkan terbentuknya ketambakan alam di Kappadocia di Turki. Ya, kenampakan alamnya seperti apa sih Kappadocia di Turki? Nah, kalau teman-teman belum tahu, seperti ini ya. Jadi kenampakannya seperti batuan yang sudah tergerus atau tererosi. Ya, seperti yang kita tahu ya, istilah erosi itu ada beberapa teman-teman. Ada yang namanya abrasi, deflasi, eksarasi, dan korosi. Itu di link deskripsi juga nanti akan saya tampilkan juga atau sertakan. Di situ ada penjelasan detail juga. Erosi yaitu kaitan, kalau abrasi itu kaitannya dengan tenaga air ya, yang mengikis tanah atau batuan material di atasnya. Kalau abrasi itu kaitannya dengan yang ada di tepi laut ya, aktivitas gelombang air laut yang mengerosi di tepi atau mengikis pantai. Kalau deflasi itu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin yang menerbangkan butiran-butiran pasir kemudian mengendap di suatu tempat. Itu contohnya di daerah Jogja itu ada gumuk pasir. Kalau eksarasi itu erosi yang disebabkan oleh aliran es yang mencair. Kalau korosi ya itu hampir sama dengan deflasi, itu disebabkan oleh terpaan angin yang membawa material dan butiran pasir yang mengenai batuan. Ya, kalau kita lihat di sini ya, abrasi tadi oleh gelombang laut, eksarasi oleh es, abrasi oleh tenaga air, deflasi oleh angin, sedimentasi oleh pengendapan. Jadi yang paling benar adalah deflasi. Nah, jadi erosi karena angin ya, ini batuannya tergerus oleh erosi angin, begitu teman-teman. Oke. Nah, sekian ya apa yang dapat saya sampaikan, 5 soal dulu ya, semoga dapat bermanfaat untuk persiapan kalian, dan jangan lupa sertakan pada kolom komentar untuk membangun channel saya agar dapat lebih baik lagi. Dan insya Allah saya akan terus membuat soal untuk persiapan P3K maupun UTBK maupun seleksi mandiri masuk perguruan tinggi, terutama pada mapel geografi. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe channel saya ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.